Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa Prodi Magister Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teguh Umar. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian saya. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan dan kata-kata penghormatan saya kepada dosen mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Muktarida dan Ibu Dewi Fitrias telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil tema untuk proposal saya, yaitu aktivitas antioksidan senyawa bioaktif menggunakan GCMS dari ekstrak daun lamun Thalassia hemprisi di Pantai Rigah, Aceh Jaya. Lamun merupakan salah satu ekosistem yang memiliki potensial dan sangat banyak dimanfaatkan. Kemudian, ekosistem lamun merupakan ekosistem yang paling produktif, di mana memiliki banyak peranan bagi organisme yang hidup di perairan. Kemudian, lamun juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada daerah estuari dan di perairan dangkal, dan juga hidupnya terendam di perairan laut. Secara ekologis, lamun memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai tempat dilakukannya pemijahan, kemudian tempat hidup berbagai biota laut, dan sebagai sumber makanan. Selain itu, lamun juga memiliki fungsi penting sebagai sumber produktivitas primer di ekosistem pantai dan dapat berasosiasi dengan berbagai jenis biota laut yang bernilai sangat penting. Lamun Thalassia hemprisi sendiri merupakan salah satu jenis lamun yang tumbuh di perairan yang telah diketahui mengandung senyawa flavonoid seperti senyawa steroid, senyawa saponin, dan tanin. Sedangkan di perairan dunia sendiri terdapat 15 jenis lamun, sedangkan di perairan Indonesia termasuk Aceh tentunya sudah dijumpai 12 jenis lamun yang sudah teridentifikasi. Kemudian dari semua jenis lamun, Thalassia hemprisi memiliki eh, ataupun jenis lamun yang paling sering dijumpai atau paling dominan itu kita jumpai. Senyawa antioksidan itu sendiri merupakan senyawa yang mampu menangkal radikal bebas, merupakan senyawa kimia yang mempunyai kemampuan melindungi sel tubuh dari pengaruh buruk di luar, sehingga dia dapat mengaktifkan serangkaian protein detoksifikasi. Inilah 12 jenis lamun yang umum ditemukan di Indonesia. Untuk saya pribadi sebagai sampel penelitian saya mengambil jenis lamun Thalassia hemprisi. Potensi lamun itu sendiri dalam beberapa aspek, terutama dalam industri farmasetikal, nutrasetikal, dan kosmetikal. Farmasetikal itu merupakan industri farmasi yang memproduksi obat-obatan. Kemudian nutrasetikal, industri yang memproduksi suplemen-suplemen makanan dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Kemudian kosmetikal itu adalah industri kosmetik atau industri kecantikan. Sedangkan potensi lamun yang ada di Rigah itu sendiri berdasarkan hasil observasi awal saya ke lokasi, saya melihat banyak sekali lamun
hamparan lamun atau padang lamun yang saya lihat di lokasi tersebut, sehingga sangat tertarik untuk saya mengidentifikasi senyawa metabolis sekunder yang terkandung dalam lamun tersebut. Kemudian, saya ingin sekali dan tertarik sekali untuk melihat bioaktif apa sajakah yang terkandung dalam lamun Thalassiya hemprisi tersebut melalui screening dengan GCMS, dan nantinya saya akan melakukan uji aktivitas antioksidan dengan memakai DPPH. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan bioaktif pada ekstrak daun lamun Thalassia hemprisi yang ada di Pantai Rigah, Aceh Jaya. Nah, tahapan-tahapan penelitian yang akan saya lakukan nantinya, yang pertama sekali saya akan mengambil sampel terlebih dahulu di lokasi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian saya akan mengeringkan sampel tersebut sampai sampelnya menjadi kering dan tidak ada lagi kandungan airnya. Kemudian saya akan melakukan maserasi atau perendaman dengan tiga jenis pelarut yang berbeda, yaitu berdasarkan tingkat kepolarannya, seperti etanol dari pelarut polar, kemudian etil asetat dari pelarut semipolar, dan N-heksan dari pelarut nonpolar. Setelah saya mendapatkan rendemen tersebut, saya akan melakukan ekstraksi dengan menggunakan alat evaporator. Nah, nantinya ekstrak dari rendemen tersebut yang saya peroleh, saya akan melakukan uji yang pertama sekali, yaitu uji fitokimia untuk melihat ada tidaknya kandungan flavonoid, kemudian steroid, tanin, dan saponin dengan menggunakan regen-regen untuk uji fitokimia. Kemudian setelah melakukan uji fitokimia, saya akan melakukan screening kandungan-kandungan ataupun komponen-komponen apa sajakah yang terkandung dalam lamun Thalassia hemprisi itu sendiri dengan menggunakan alat gas kromatografi mass spektra ataupun GCMS. Kemudian setelah saya mengetahui kandungan-kandungan senyawa bioaktif yang ada dalam lamun tersebut, saya akan melakukan uji antioksidan dengan metode DPPH. Berdasarkan referensi penelitian yang telah saya baca sebelumnya, penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada artikel-artikel yang telah saya baca, saya menemukan bahwa pada penelitian Subas ini yang ada di Pamban, India, beliau mengatakan pada lamun Thalassia hemprisi tersebut diketahui terdapat kandungan senyawa bioaktif yang sangat berpotensial sebagai antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antivirus, antifertility, dan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian jurnal lain yang saya baca mengatakan dalam lamun Thalassia hemprisi ini juga sangat berpotensi adanya senyawa bioaktif sebagai antioksidan karena adanya kandungan senyawa fenolik di dalam lamun Thalassia hemprisi tersebut. Nah, kemudian uh, ada juga yang mengatakan senyawa yang terkandung di dalam lamun Thalassia hemprisi itu sendiri ada digunakan sebagai antibakteri, antioksidan, dan antifouling. Nah, ini beberapa dokumentasi dari observasi awal saya di lapangan ataupun di lokasi penelitian saya di Aceh Jaya. Saya melihat adanya uh, hamparan lamun ataupun padang lamun yang saya amati di sini, dan ini sangat berpotensial sekali untuk kita teliti lebih lanjut, terutama untuk kandungan bioaktifnya, karena menurut saya bioaktif itu sendiri mempunyai nilai jual yang tinggi
Kemudian sangat dibutuhkan dalam tiga industri yang saya sebut sebelumnya, seperti industri farmasetikal, kemudian nutrasetikal, dan kosmetikal. Nah, inilah beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian tentang bioaktif lamun Thalassia hemprisi tersebut. Demikian presentasi saya tentang aktivitas antioksidan senyawa bioaktif dengan GCMS pada ekstrak lamun Thalassia hemprisi di Pantai Riga Aceh Jaya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.